Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review sebagai tugas UTS pada mata kuliah Etika Profesi IT, dan nama saya Sulfa Hidayat Maulana Pramita, NIM 160-960 dari kelas 8C. Dan jurnal yang saya review itu berjudul The Role of Ethics in Corporate Governance, peran etika dalam tata kelola perusahaan, yang dibuat oleh Zaleha Othman dari College of Business University Utara Malaysia. Lalu ada Rasidah Abdul Rahman dari Faculty of Accountancy University Teknologi Mara, dan Faridahwati Mohd Syamsuddin dari College of Business University Utara Malaysia. Dari abstrak, untuk mengeksplorasi peran etika dalam tata kelola perusahaan, penelitian ini terletak dalam pendekatan interpretatif. Teknik wawancara digunakan untuk mengeksplorasi masalah ini. Wawancara dilakukan dengan 13 ahli yang terlibat dalam reformasi tata kelola perusahaan Malaysia. Pada ahli dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. 3 tema muncul sehubungan dengan peran utama etika dalam tata kelola perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan adalah kode etik, tata kelola perusahaan termasuk etika, dan etika adalah afiliasi tata kelola perusahaan. Penelitian ini telah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang tata kelola perusahaan dengan menggeser fokus dari perspektif struktural ke perspektif moral, dan mengelola untuk menyoroti kontradiksi yang ada dalam pemahaman tata kelola perusahaan dalam perspektif moral. Ada juga beberapa poin. Yang pertama itu mengeksplorasi peran etika dalam konteks sistem tata kelola perusahaan. Lalu definisi kerja etika di sisi lain berasal dari Fisher 2004 yang menyatakan bahwa etika berarti melakukan hal yang benar. Lalu memaksakan kepatuhan sebagai cara dan sarana untuk meningkatkan sistem tata kelola. Dan perkembangan teoritis awal dalam tata kelola perusahaan terutama difokuskan pada ekonomi, menekankan manfaat keuangan tata kelola perusahaan. Teori keagenan menjadi teori pelopor dalam hal ini, menekankan manfaat finansial sebagai fokus utama dari tujuan perusahaan. Kemudian teori tata kelola mulai fokus pada pemaksimalan kekayaan sebagai tujuan korporasi. Sebagai contohnya, teori pemangku kepentingan dan teori kepengurusan mendalikan bahwa tujuan tata kelola adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun unsur kewajiban moral diperhatikan dalam kaitannya dengan teori pemangku kepentingan dan pengurusan, kerasnya kewajiban moral tidak eksplisit secara umum. Teori-teori awal ini memposisikan kontribusi akademik terhadap perspektif tata kelola tunggal, yaitu generasi kekayaan melalui maksimalisasi keuntungan. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.